Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai properti display dengan nilai blok, inline, dan inline block. Oke, pada pelajaran ini kita mulai dari halaman HTML kosong ya. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai tag div dan span, beserta apa saja yang menjadi perbedaannya. Sekarang kita ulangi sekilas. Pertama kita tambahkan dahulu sebuah tag div dengan konten ini adalah tag div. Lalu kita copy paste, kita tambahkan kata kedua. Kita ulangi proses ini untuk tag span. Kita simpan dan refresh browser. Nah, sekarang kita bisa melihat perbedaan dari div dan span. Tag div bersifat blok, artinya browser akan menuliskan tag div di satu baris khusus dan memindahkan konten lainnya di baris berikutnya. Sedangkan span bersifat inline, artinya tag span akan berada di baris yang sama dengan konten dari tag lainnya. Untuk jelasnya lagi, saya tambahkan dahulu kode CSS. Kita tambah selector div. Kita berikan background color light green. Lalu kita tambahkan border 1px solid green. Sedangkan span kita beri background color light blue. Dan kita beri border warna blue. Sekarang kita bisa melihat bahwa div akan memakan tempat satu baris penuh, sedangkan span bisa sharing baris yang sama dengan konten lainnya. Sifat blok dan inline ini bisa kita atur dengan menggunakan properti display. Artinya kita bisa mengubah div menjadi span dengan cara menambahkan display titik 2 inline. Dan kita juga bisa mengubah span menjadi div dengan menambahkan display titik 2 blok. Kita hapus dahulu properti display untuk mengembalikan div dan span ke nilai defaultnya. Selanjutnya kita kembali ke kode HTML. Kita tambahkan sebuah paragraf. Dan kita isikan dengan konten lorem. Kita pindahkan span pertama ke dalam konten paragraf. Bagian tengah ya. Dan kita hapus span kedua. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang konten dari span kita berada di dalam paragraf, tanpa mengubah struktur dari paragraf tersebut. Selanjutnya kita akan lihat kembali bagaimana pengaruh dari properti-properti yang telah kita pelajari di dalam playlist ini terhadap span. Pertama, kita sudah mempelajari mengenai properti width dan height untuk mengatur lebar dan tinggi dari kotak. Kita tambahkan nilai width titik 2 100px dan height titik 2 50px pada div dan span. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita bisa melihat bahwa kotak pada div sudah berubah menjadi ukuran 100 x 50 pixel, sedangkan kotak span tidak terpengaruh ya. Jadi properti width dan height akan diabaikan apabila nilai display adalah inline. Selanjutnya kita coba lagi properti margin. Kita tambahkan properti margin dengan nilai 20px baik pada div maupun span. Kita bisa lihat pada span bahwa margin hanya berpengaruh secara horizontal saja, sedangkan sisi vertikalnya tidak dipengaruhi oleh margin. Lalu kita ganti properti margin menjadi padding, baik pada div maupun span.
Nah, efek dari padding ini sedikit aneh ya. Warna background dari span membesar baik secara vertikal maupun horizontal. Namun konten dari paragraf hanya bisa turut bergeser secara horizontal pada baris span saja. Jadi kalau kita lihat pada baris ini adalah span, konten paragraf akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Namun konten paragraf pada baris lainnya tidak terdorong, sehingga akan bertabrakan dengan warna background span. Untuk jelasnya kita ubah nilai padding menjadi 8px. Dan kita bisa melihat bahwa browser tetap menuliskan konten paragraf seperti biasa pada baris di atas dan di bawah span. Perbedaannya adalah konten paragraf pada baris di atas span berada di belakang warna background, sehingga tulisannya akan tertutup oleh background. Sedangkan konten paragraf pada baris di bawah span berada di depan background. Sekarang perhatikan apabila kita mengubah properti display pada span menjadi blok. Maka nilai dari properti width, height, margin, dan padding akan berfungsi normal. Namun konten dari paragraf akan terbelah dua, karena display block akan memaksa agar konten span dituliskan dalam satu baris khusus. Dalam perkembangan ya, muncul kebutuhan agar konten dari span tetap berada di dalam paragraf, namun properti width, height, margin, dan padding tetap berfungsi normal. Jadi sifat ini adalah gabungan antara inline dan block. Untuk kebutuhan seperti ini, kita bisa menggunakan nilai inline block. Perhatikan kalau kita ubah nilai dari properti display menjadi inline block. Nah, sekarang konten span tetap berada di dalam paragraf, namun konten tetap memperhatikan properti width, height, margin, dan padding. Dengan menggunakan nilai inline block, maka kita bisa membuat kedua tag div ini menjadi bersebelahan. Sebagai contoh, pada div kita tambahkan properti display dengan nilai inline block. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kedua kotak sudah bersebelahan. Namun kalau diperhatikan lagi, ternyata di antara kedua kotak div terdapat sedikit ruang ya. Ini adalah spasi. Hal ini terjadi karena pada kode HTML kita, di antara tag penutup div pertama dan tag pembuka div kedua terdapat karakter enter dan tab. Apabila kita hapus seluruh karakter tersebut, sehingga tag penutup div pertama akan menempel dengan tag pembuka div kedua, maka kita akan mendapatkan hasil dua buah kotak yang menempel juga. Kita buka lagi kode dari pelajaran sebelumnya. Kita akan memindahkan kotak paragraf kedua menjadi berada di samping kanan kotak paragraf pertama. Kita buka kode CSS. Pertama kita hapus dahulu properti padding. Lalu kita ubah width dari kedua paragraf menjadi 150. Sekarang kedua kotak berukuran sama. Lalu pada paragraf pertama dan paragraf kedua kita tambahkan properti display titik 2 inline block. Sekarang kedua kotak paragraf sudah berada pada baris yang sama, namun kotak paragraf pertama berada di bawah. Hal ini bisa kita atur lagi menggunakan properti vertical align titik 2 top. Kita taruh pada paragraf pertama. Sehingga bagian atas dari kedua kotak akan sejajar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana efek dari margin overlap secara horizontal ya. Pertama kita tambahkan dahulu properti margin right sebanyak 10px pada paragraf pertama. Kita simpan dan refresh browser. Kita bisa melihat bahwa paragraf kedua akan bergeser ke kanan. Lalu kita tambahkan lagi margin left pada paragraf kedua sebanyak 10px. Kita simpan. Dan perhatikan pengaruhnya pada saat saya merefresh browser. Ternyata kotak paragraf kedua bergeser lagi ke kanan ya.
Jadi pengaruh dari margin overlap ini akan berbeda di antara sisi vertikal dan sisi horizontal. Untuk sisi vertikal, browser hanya menggunakan nilai margin yang paling besar saja sebagai margin vertikalnya. Sedangkan untuk sisi horizontal, browser akan menggunakan kedua nilai margin sebagai jarak antar tag. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.